Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan seperti biasanya, yaitu kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Dan kembali lagi bersama saya di mata pelajaran PPKN yang mana alhamdulillah kalian kemarin telah selesai melaksanakan pembelajaran di KD 3.1 sampai KD 3.2, yaitu pertama KD 3.1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara, kemudian dilanjut ke KD 3.2 yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan materi itu telah saya teskan kepada kalian melalui PTS atau penilaian tengah semester, yang mana hasilnya mungkin di antara kalian ada yang sudah menerima laporannya yang diterima oleh orang tua kalian ataupun ada yang belum. Nah, itu masih nilai asli ya, belum nilai remedial. Nah, bagi yang peserta didik nilainya di bawah KKM itu mesti melaksanakan remedial. Nanti soal-soalnya akan saya share bagi mereka yang nilainya masih di bawah KKM. Sebagai informasi saja bahwa KKM di mata pelajaran PPKN ini jatuh pada angka 65. Jadi bagi peserta didik yang nilainya masih di bawah 65 itu harus melaksanakan remedial. Nah, bagi yang nilainya sudah pas di 65 ataupun bahkan lebih atau di atas 65, maka itu tidak harus melaksanakan remedial dan saya ucapkan selamat. Baik, kita akan lanjutkan materi kita masuk ke KD 3.3 yaitu tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, dalam materi ini sebenarnya berkelanjutan dari materi di KD 3.1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nah, di dalam materi KD 3.1 yang kemarin kita bahas, di dalamnya ada teori yang diungkapkan oleh seorang tokoh yaitu Montesquieu dan John Locke, yang mana negara kita memakai teori Montesquieu yang dikenal dengan trias politika. Di dalamnya ada lembaga eksekutif, ada legislatif dan yudikatif. Nah, sebenarnya materi ini tuh berkelanjutan dari sana karena di dalam materi ini akan dijelaskan lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi tentang lembaga-lembaga negara tersebut. Seperti misalkan contoh di lembaga eksekutif ada presiden. Nah, bagaimana sih fungsi dan kewenangan presiden? Kemudian di legislatif ada DPR. Nah, bagaimana sih fungsi dan kewenangan seorang DPR gitu. Dan kemudian ada yudikatif juga. Nah, di sana nanti akan dijelaskan bagaimana fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu maka bagi kalian jangan dulu skip dan jangan dulu di kelas video ini. Kalian perhatikan, kalian pahami apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Baik, para peserta didik, mohon maaf saya ganti seragam dulu. Saya ulas kembali bahwa kita masih di KD 3.3 ya, karena dalam KD ini kita ada beberapa pertemuan. Ya mungkin ini pertemuan terakhir di KD 3.3 ya. Nanti kita akan masuk ke KD 3.4. Karena saya pakai 3.3 ini untuk 2 pertemuan saja. Nah, untuk para peserta didik kemarin sudah saya kasih materi, subjudul materi yang pertama itu tentang suprastruktur dan infrastruktur. Itu sudah saya kasih materinya berupa video di YouTube. Kemudian fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara pun sudah saya kasih. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah saya kasih materinya. Bahkan ada materi berupa PDF ya. Itu sangat lengkap sekali. Di situ sudah dijelaskan bagaimana fungsi kewenangan lembaga negara dimulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada tugas dan kewenangan, ada hak juga di situ. Seperti halnya misalkan hak DPR, tugas DPR dan kewenangan DPR di bidang legislatif misalkan. Di situ sudah tertera dan materi itu merupakan materi-materi yang akan saya teskan. Materinya ada di situ, tinggal kamu baca, tinggal kamu hafalkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya kasih. Bahkan mungkin ada ya beberapa materi yang akan saya ulas kembali sedikit ya. Karena di sini ada 3 subjudul. Yang pertama ada struktur dan infrastruktur politik Indonesia, kemudian ada fungsi dan kewenangan lembaga negara dimulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan ini memang sambungan dari KD 3.1 pada waktu itu tentang trias politika kalau masih ingat. Dan kemudian subjudul yang ketiga itu ada penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, itu nanti di subjudul yang terakhir.
Nah, kita akan habiskan materi ini hari ini dan juga akan saya teskan juga hari ini untuk kalian sehingga mendapatkan nilai di 3.3. Nah, barulah kamu nanti akan dapat nilai KD 3.3 gitu ya. Nah, untuk yang remedia juga nanti akan saya kasihkan linknya, dimohon untuk ditunggu saja. Bagi yang mereka, para peserta didik yang masih kurang di bawah KKM, yang remedia di KD 3.2 ya, yang di PTS itu. Nah, itu kan ada yang masih kurang dari 65 atau masih di bawah KKM, nanti akan saya kasih link untuk remedianya, supaya nilai kalian pas di atas KKM gitu ya. Baik, kita akan buka layarnya. Kita akan mulai dari awal dulu ya. Sebagai ulasan saja, sebagai pembahasan ulasan supaya kalian tidak lupa lagi. Saya akan buka dulu layarnya. Nah, baik, ini layar yang saya maksud. Judul yang lebih lengkapnya sebenarnya fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, di sini ada beberapa subjudul yang akan saya jelaskan. Tetapi penjelasan kali ini tidak begitu detail yang akan saya jelaskan, tidak begitu panjang lebar yang akan saya jelaskan, karena memang materi ini waktu pertemuan pertama kemarin sudah saya berikan videonya. Bahkan juga ada beberapa kelas yang sudah mendapatkan materi daripada subjudul yang kedua ini ya, yang berupa file yang di dalamnya berupa PDF. Nah, mungkin yang belum diberikan materinya nanti akan juga diberikan. Semua kelas pasti diberikan materi ini. Baik, sebelum saya menjelaskan dulu beberapa subjudul ini, saya akan menghimbau dan juga menginstruksikan kepada kalian semua, dimohon untuk dicatat semua materi dari mulai KD 3.1 sampai 3.4 nanti. Hal-hal yang menurut kamu penting, tidak perlu semua, hal-hal yang menurut kamu penting, hal-hal materi-materi yang menurut kamu ini perlu ditulis, perlu dicatat, kamu catat di buku catatan kalian. Termasuk juga materi-materi yang ada di buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan. Kenapa? Karena buku paket yang kalian pinjam suatu saat akan dikembalikan, namanya juga pinjam kan? Nah, suatu saat akan dikembalikan ke pihak sekolah melalui perpustakaan. Baik itu nanti setelah beres semester 1 ataupun nanti kamu setelah naik ke kelas 11, kalian akan mengembalikan buku-buku itu. Sehingga ketika buku itu dikembalikan, kamu tidak memiliki catatan, tidak memiliki kenang-kenangan di dalam mata pelajaran, khususnya mata pelajaran PPKN. Makanya perlu kamu catat di buku catatan. Sehingga ketika buku itu dikembalikan ke perpustakaan atau ke pihak sekolah, kamu memiliki catatan di buku catatan kamu masing-masing. Gitu ya. Itu himbauan saya atau instruksi saya supaya materinya tidak hilang. Suatu saat ketika kamu lupa, nah kamu tinggal baca lagi tulisan itu di buku catatan kalian. Ketika ilmu itu kamu perlukan, gitu ya, khususnya di mapel PPKN. Baik, para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, di sini ada beberapa subjudul yang akan saya bahas. Pertama ada struktur politik Indonesia, yang kedua ada fungsi dan kewenangan lembaga negara, ketiga ada penerapan pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance. Struktur politik Indonesia, kalau kamu masih ingat itu kan ada dua ya. Ada infrastruktur, ada suprastruktur. Nanti akan saya jelaskan sedikit di situ. Itu ya. Apa itu suprastruktur, apa itu infrastruktur. Kemudian yang kedua ada fungsi dan kewenangan lembaga negara. Ini yang jadi inti pembelajaran kita. Nah, di dalam fungsi dan kewenangan lembaga negara ini memang sangat banyak sekali. Kamu bisa lihat di file yang saya berikan, itu kan banyak slide-nya ya. Ada beberapa slide, kalau nggak salah ada 12. Dari setiap halaman itu full semua kan. Nah, itu menandakan bahwa fungsi dan kewenangan sebuah lembaga negara itu banyak. Gitu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa orang yang menjabat di sebuah lembaga negara itu mereka tugasnya duduk santai gitu kan, kemudian tidak banyak kerjaan. Enggak. Kamu bisa lihat aja di teorinya, di materinya. Memang fungsi dan kewenangan mereka itu banyak sekali. Kalau menurut teori dan materi-materi daripada fungsi dan kewenangan sebuah lembaga negara. Adapun misalkan ada kok pejabat yang kerjaannya misalkan tidak begitu banyak kok, dia santai-santai saja, itu mah hanya beberapa oknum saja. Sebenarnya kalau dilihat daripada teorinya, kalau dilihat daripada materinya sangat banyak sekali, gitu ya. Dari mulai presiden, dari mulai legislatifnya DPR, DPD, MPR, BPK, MK, MA dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali tugas dan fungsi kewenangan daripada sebuah lembaga negara.
Kamu tinggal baca saja materi itu, sudah ada, sudah lengkap gitu ya. Kamu tinggal baca saja. Dan itu pun nanti ada beberapa materi yang saya teskan di fungsi dan kewenangan lembaga negara ini. Makanya kamu baca dan kamu simak baik-baik gitu ya. Di akhir nanti akan saya kasih tesnya. Itu tes untuk di KD 3.3 gitu ya. Untuk yang remedial mohon maaf nanti belum ya. Nanti akan saya kasih juga linknya di lain waktu. Kemudian yang ketiga ada penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Nanti di sini banyak sekali prinsip-prinsip ataupun asas bagaimana sih untuk menerapkan pemerintahan yang baik gitu ya, atau good governance. Kemudian ada juga faktor pendukung untuk menjadikan pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang baik. Ada juga faktor penghambat yang menjadikan pemerintahan itu menjadi tidak baik. Nah, prinsip-prinsip ini boleh kamu gunakan, apalagi yang kalian ikutan ekstrakurikuler. Suatu saat kamu akan menjadi sebuah ketua organisasi gitu ya, di kelas 11 nanti kamu boleh menerapkan ini di dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu dalam ekstrakurikuler. Ataupun nanti suatu saat ketika kamu mencalonkan sebuah pemimpin, seorang pemimpin, bisa jadi seorang ketua RT, RW, ataupun lebih besarnya lagi menjadi seorang presiden, kamu boleh menerapkan, dan itu harus menerapkan prinsip-prinsip ini atau aspek-aspek ini, sehingga pemerintahan yang Anda pimpin itu menjadi pemerintahan yang baik, good governance. Baik, sebelum saya menjelaskan dari 3 subjudul ini, sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu sistem politik, terutama sistem politik di Indonesia. Yang pertama, definisi dulu daripada sistem politik. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa itu sistem politik. Di sini saya mengambil ahli dari Sri Sumantri, ya, dari tokoh ahli Sumantri, ahli ilmu politik, menyatakan bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem politik. Jadi ada hubungan antara supra dan infra. Nah, masalahnya kan kita belum lebih mengetahui apa itu infra apa itu supra. Maka ketika kamu sudah mengetahui apa itu infra, apa itu supra, maka kamu nanti bisa hubungkan. Oh, berarti ada hubungannya antara suprastruktur dan infrastruktur. Nah, nanti kita bahas dulu yang ini ya. Kita bahas dulu yang ini, yang ada hubungannya dengan infra dan supra. Nanti kita akan hubungkan dengan penjelasan dari si Sumantri. Nah, itu yang disebut dengan sistem politik secara umum. Nah, bagaimana sistem politik di Indonesia? Nah, saya mengutip dari seorang tokoh yang namanya M. Budiana, menyatakan sistem politik di Indonesia itu sistem politik yang demokratis. Yang mana Budiana mengatakan bahwa sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang bercirikannya itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu yang diterapkan di Indonesia. Pelaksanaannya itu atau pelaksanaan kedaulatan itu melalui sistem perwakilan. Jadi kan rakyat Indonesia itu kan banyak. Maka diwakilkan, tiap daerah ada yang mewakili gitu ya, tiap rakyat ada yang mewakili, tiap daerahnya itu ada yang mewakili, maka ada yang disebut dengan wakil rakyat. Nah, wakil rakyat itu adalah mereka yang mewakili kita sebagai rakyat. Karena kan kalau semua, bayangkan saja kalau semua rakyat Indonesia yang mengikuti menyusun undang-undang dan sebagainya sangat banyak sekali ya. Makanya cukup dengan diwakilkan. Tetapi itu suara rakyat dengan diwakili oleh mereka. Makanya mereka yang wakil rakyat itu harus mampu menyerap aspirasi semua rakyat yang dia wakili di daerahnya gitu ya. Karena kan semua suara rakyat itu diwakili oleh satu orang mereka gitu ya. Oleh perwakilan daripada kita sebagai rakyat. Dan di dalam lembaga perwakilan itu selalu diupayakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Makanya banyak sekali rapat-rapat musyawarah tentang bagaimana mengaplikasikan daripada aspirasi-aspirasi dari masyarakat gitu ya. Jadi kita sebagai rakyat ingin seperti ini, maka diajukan kepada wakil kita. Nah, wakil kita akan menyampaikan kepada pemerintah. Kalau kita langsung ke pemerintah kan susah ya, kita langsung ke presiden misalkan kan susah. Maka cukup dengan diwakilkan saja oleh wakil kita, yaitu wakil rakyat kita yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Itu sistem politik yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya kita akan buka struktur politik. Pernah Anda mengikuti kegiatan berikut? Yang ini? Nah, apa ini? Pemilihan ketua kelas. Pada kegiatan di atas, siswa yang terpilih akan menduduki jabatan sebagai ketua. Nah, kemudian ketua menunjuk sekretaris dan bendahara untuk membantunya mengerjakan tugasnya sebagai ketua. Tahukah Anda lembaga-lembaga negara juga dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Sama, bahwa orang-orang yang menjabat di lembaga-lembaga negara mereka melalui pemilihan. Cuman sistem pemilihannya yang beda. Seperti legislatif dan eksekutif itu melalui pemilihan umum ya, dengan pemilu. Beda lagi dengan MA dan MK gitu ya. Seperti kemarin kan di 2019 ada Pilpres gitu ya. Juga ada Pileg juga, pemilihan legislatif. Nah, itu melalui pemilihan umum. Sama, jadi orang-orang yang menjabat di lembaga-lembaga negara ini melalui pemilihan. Ini sekedar contoh saja. Nah, ini struktur politik Indonesia. Ada dua ya, suprastruktur dan infrastruktur. Apa itu suprastruktur? Jadi suprastruktur ini secara singkatnya dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Jadi bahwa suprastruktur ini adalah sebuah struktur politik yang berada di pemerintahan. Jadi lembaga-lembaganya itu ada di sebuah pemerintahan atau di pemerintahan sebuah negara tersebut. Nah, suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Jadi di dalam lembaga-lembaga negara ini memiliki struktur politik yang memang mereka itu membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan itu bisa diakui oleh semua rakyat dan harus dijalankan oleh semua rakyat Indonesia. Kalau ada kebijakan-kebijakan dari sebuah suprastruktur, karena suprastruktur ini adalah struktur politik yang ada di pemerintahan yang mengatur sebuah negara oleh pemerintah, yang mengatur semua rakyat yang ada di negara tersebut oleh pemerintah. Nah, itu suprastruktur. Kalau infrastruktur itu mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan kesamaan lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau infrastruktur ini adalah sebuah kehidupan politik atau lembaga politik yang ada di dalam masyarakat, di luar daripada pemerintah. Nah, kalau di pemerintah itu ada juga lembaga-lembaga, di pemerintah itu ada lembaga-lembaga yang disebutnya suprastruktur. Nah, kalau suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga yang ada di negara. Kalau infra itu lembaga-lembaga yang ada di masyarakat gitu. Jadi di masyarakat juga memiliki beberapa lembaga atau memiliki beberapa kelompok-kelompok. Ya, itu mah berada di masyarakat gitu. Nanti ada beberapa contohnya ya. Di dalam buku kamu juga ada. Kalau supra itu adalah lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan, yang ada di negara itu. Kalau ini mah lembaga-lembaga yang berada di masyarakat. Ketika ini membuat kebijakan, tidak seluruhnya. Misalkan lembaga masyarakat ini membuat kebijakan, nggak bisa seluruh orang Indonesia mengikuti, hanya orang-orang tertentu yang mengikuti lembaga tersebut. Tapi kalau ini membuat sebuah kebijakan, itu ruang lingkupnya untuk semua masyarakat gitu. Karena ini berada di pemerintahan, kalau ini berada di masyarakat. Makanya akan saya kembalikan lagi ke pengertian tadi, sistem politik yang diungkapkan oleh Sri Sumantri, bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara supra dan infra. Artinya bahwa antara suprastruktur dengan infrastruktur itu saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan, saling melengkapi gitu ya, jangan saling menjatuhkan. Di sini ada di sini juga ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Di sini juga ada lembaga-lembaga negara. Antara infra dan supra ini harus saling berhubungan. Nah, itu yang disebut dengan sistem politik menurut Sri Sumantri. Next. Nah, selanjutnya ini sebelum kesini ya. Nah, ini contohnya. Nah, supra ada MPR, DPD, ada MK, ada Komisi Yudisial, ada Presiden, kemudian ada ada DPR juga. Nah, itulah struktur yang ada di lembaga negara gitu ya, lembaga-lembaga negara. Ini contohnya. Kalau di dalam infra itu ada partai politik, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, ada media komunikasi politik, ada tokoh politik.
Nah, itu kamu boleh baca di apa namanya? Di buku paket Anda. Itu ada ya, contoh-contoh daripada infrastruktur. Minimal ada 5 komponen di dalam infrastruktur gitu ya. Jadi partai politik itu merupakan infrastruktur yang mana dibentuk dari masyarakat itu sendiri. Nah, kan cikal bakal daripada Supra ini kan cikal bakalnya kan dari sini. Nah, dari partai politik, dari kelompok-kelompok dari masyarakat gitu ya. Sehingga harus ada hubungan antara Impra dan Supra gitu ya. Nah, Impra ini membuat sebuah partai politik misalkan, kemudian di dalam partai politik itu ada yang diusungkan menjadi seorang pemimpin sehingga nanti akan mengisi di Supra. Di sini di lembaga negara. Seperti itu. Next selanjutnya yang tadi ya. Nah, ini lembaga-lembaga negara. Ada KPU gitu ya, ada juga bank sentral, ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada MA dan ada MK dan ada KY. Di sini ada apa namanya? Di presiden ini kalau diturunkan di bawahnya itu secara apa namanya? Secara vertikalnya itu ada pemerintahan daerah, provinsi nanti di sini. Kemudian di bawahnya juga ada pemerintahan daerah kabupaten sampai ke bawah ya. Kalau ini secara horizontalnya. Secara horizontalnya itu ada beberapa lembaga negara menurut Undang-Undang tahun 1945. Nah, ini masuknya ke legislatif, mohon maaf, ini masuknya ke eksekutif, ini masuknya ke legislatif. Kemudian masih ingat gak waktu pertemuan pertama di KD 3.1 itu kan ada beberapa pembagian lembaga ya, ada secara horizontal, ada secara vertikal. Kalau secara horizontal kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksaminatif atau inspektif. Yang isinya eksaminatif itu BPK. Nah, di sini nih BPK. Kemudian ada kekuasaan moneter yang tugasnya itu untuk mengatur, memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini bank sentral. Di sini ada BI, Bank Indonesia. Itu ya. Ini ada yudikatifnya di sini. Ini legislatif. Kemudian ini eksekutif. BPK itu masuknya ke eksaminatif atau inspektif. Yang tugasnya itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian ada juga bank sentral, itu kekuasaan moneter. Itu secara horizontalnya. Kalau secara vertikalnya seperti contohnya presiden pada gubernur, pada bupati ke bawah terus. Ini juga ada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota gitu ya. Kemudian di bawah di bawah MA ataupun MK itu ada peradilan umum, kemudian ada peradilan militer gitu kan, kemudian ada juga nanti peradilan agama, pengadilan agama. Di bawah kalau secara vertikalnya. Ini sudah tadi. Dapat dipahami sampai sini ya. Nah, ini lembaga-lembaga negara gitu ya, lembaga-lembaga negara. Nah, ini yang subjudul yang kedua itu nanti kita akan bahas bagaimana fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan juga, di situ sudah tertera materi-materinya sudah saya berikan. Nah, seperti MAMK ini ya tadi, bahwa di bawahnya itu nanti ada lingkungan peradilan umum, kemudian ada peradilan agama atau pengadilan agama, kemudian di bawahnya juga ada lingkungan peradilan militer, kemudian ada juga peradilan tata usaha negara atau PTUN ya di bawahnya. Itu masuknya ke yudikatif. Nah, ini fungsi dan kewenangan lembaga negara. Ya, MPR, DPR, DPD, presiden dan lain sebagainya. Itu sudah ada nih. Dan BPK eksaminatif kan masuknya.
Nah, di sini banyak sekali tugas dan fungsi-fungsi daripada lembaga-lembaga tersebut. Misalkan ambil contoh presiden, apalagi presiden ya, karena presiden itu memiliki dua peran kalau di Indonesia. Pertama, dia seorang presiden itu sebagai kepala negara. Kemudian yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Dia sebagai kepala negara memiliki tugas dan kewajibannya. Di buku paket kamu bisa lihat di situ ada tugas presiden atau wewenang presiden sebagai kepala negara. Kemudian di dalam tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan pun juga sama ada di situ tugas-tugasnya. Jadi sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali. Termasuk juga DPR, juga MPR, DPD sama KY, kemudian MA dan MK. Di situ ada wewenang, kamu boleh lihat di di file yang saya berikan di yang berupa PDF itu. Di situ ada wewenang, ada fungsi, kemudian ada tugas kewajiban dan juga ada hak dari setiap lembaga itu. Nah, makanya materinya sangat banyak sekali di fungsi lembaga-lembaga negara ini ya. Nah, itu lembaga-lembaga negara. Kamu boleh baca saja di materinya ya. Selanjutnya yang terakhir, penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Ada dua hal yang harus kalian tahu. Yang pertama ada asas dan prinsip pemerintahan yang baik, kemudian ada faktor pendukung dan penghambat menjadikan pemerintahan itu baik. Pertama ada asas pemerintahan yang baik. Asasnya ada kepastian hukum, ada keseimbangan, ada ketidakberpihakan, artinya harus adil, kecermatan dan motivasi, tidak menyalahgunakan wewenang, ini penting ya, supaya pemerintahan ini baik. Kalau disalahgunakan wewenangnya maka akan timbul tidak baik. Keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Nah, ini adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Ini harus ada ketika ingin menjadikan pemerintahan itu baik atau good governance tadi. Ya, kepastian hukum harus jelas. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik harus memiliki prinsip. Nah, ini ada beberapa prinsip, ada 4. Pertama, akuntabilitas dan transparansi, bertanggung jawab dan terbuka. Kemudian keterbukaan partisipasi masyarakat. Jadi kalau misalkan masyarakat harus terbuka, pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Efisiensi dan efektivitas. Kemudian supremasi hukum harus jelas supaya tidak terjadi ketidakadilan dalam hukum gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Pendukung dulu, adanya partisipasi pemerintah, kemudian partisipasi masyarakat, ini harus saling kerjasama, saling melengkapi, saling mendukung. Sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia yang baik. Bisa pemerintah mengadakan hal-hal apa yang bisa meningkatkan sumber daya manusia ini. Kemudian sarana prasarana juga harus ditingkatkan. Kemudian antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan dengan baik sehingga terjadilah pemerintahan yang baik. Itu pendukungnya. Ada juga penghambatnya, integritas pegawai pemerintahan yang rendah. Ini pun menghambat. Kondisi politik dalam negeri kurang demokratis. Ya, ini juga menghambat. Krisis ekonomi juga menghambat menjadikan pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat juga kurang. Sistem hukum yang lemah. Nah, ini juga sama. Ketika sistem hukum ini lemah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kriminalitas akan semakin tinggi. Kenapa? Karena akan baiklah. Contohnya mau dah hukum lagi misalkan cuman berat-berat ding, sehingga akan terjadi ketidakamanan di suatu wilayah ketika sistem hukum ini lemah gitu ya. Atau hal-hal yang lainnya. Inilah yang jadi penghambat bagaimana pemerintah itu menjadi tidak baik. Nah, itulah faktor pendukung dan penghambat supaya menjadi pemerintah itu pemerintahan yang baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian saja untuk pembahasan kali ini. Saya akan kasih waktu beberapa menit untuk kamu baca-baca dulu atau untuk kamu tulis-tulis dulu materinya. Nanti akan saya kasih linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.